Baik, selamat malam. Di sini saya di video keempat ini saya ingin menjelaskan tentang data representasi yang ketiga. Nama saya Muhammad Sultan Mustaqim dan akan kita mulai secepatnya. Mulai sekarang. Baik. Eh, yang pertama itu adalah ada binary code. Oke, di sini ada penjelasan dulu. Binary code itu atau kode biner adalah sistem representasi angka, karakter atau data lainnya menggunakan kombinasi dari dua simbol yang disebut bit atau binary digit. Bit adalah unit terkecil dalam komputasi yang dapat memiliki nilai 0 atau 1. Sistem biner sangat penting dalam pengolahan dan penyimpanan data dalam komputer. Dalam sistem biner, setiap digit biner atau bit mewakili dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1. Kombinasi dari beberapa bit akan menghasilkan representasi yang lebih kompleks. Seperti sebagai contoh, 8 bit dapat digunakan untuk merepresentasikan angka biner dari 0 hingga 255 dalam sistem bilangan desimal. Misalnya, angka desimal 6 direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 110. Di sini 1 mewakili nilai 2 pangkat 2, 1 mewakili nilai 2 pangkat 1, dan 0 mewakili nilai 2 pangkat 0. Jadi, ketika angka biner 110 dinyatakan dalam bentuk desimal, nilainya adalah 6. Sistem biner juga digunakan untuk merepresentasikan karakter dalam komputasi. Setiap karakter dalam set karakter tertentu, seperti ASCII atau Unicode, diberikan kode biner yang unik. Misalnya, dalam ASCII, huruf A direpresentasikan dengan kode biner 01000001. Dalam komputasi modern, representasi biner menjadi dasar dalam pemrosesan informasi digital. Semua data dalam komputer, termasuk teks, angka, gambar, dan suara, diubah menjadi representasi biner sebelum diproses atau disimpan oleh komputer. Proses konversi data ke dalam bentuk biner dikenal sebagai encode atau pengkodean. Oke, di sini ada error system atau kesalahan yang terjadi saat pengolahan atau transmisi data dalam bentuk kode biner. Dalam pengolahan data digital, kesalahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti gangguan pada jalur transmisi, gangguan elektromagnetik, kesalahan pembacaan, atau kesalahan pemrosesan. Dalam representasi biner, kesalahan dapat mengubah bit yang seharusnya 0 menjadi 1, atau sebaliknya, yang dapat menyebabkan perubahan dalam nilai dan makna data yang direpresentasikan. Kesalahan dalam binary code sering kali dapat dideteksi dan diperbaiki dengan menggunakan teknik deteksi dan koreksi kesalahan, seperti checksum, paritas, atau kode penggantian kesalahan, atau error correction code. Teknik-teknik ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi keberadaan kesalahan dalam data biner dan dalam beberapa kasus dapat memperbaikinya. Oke, untuk pembahasan kedua, di sini ada floating point. Pengertian dari floating point itu adalah metode representasi angka dalam bentuk pecahan atau bilangan desimal di dalam komputer. Floating point biasanya digunakan untuk merepresentasikan angka real yang memiliki bagian desimal dan eksponen. Angka dalam format floating point terdiri dari dua bagian utama, yaitu mantias atau signifikan dan eksponen. Mantissa adalah bagian angka yang mewakili nilai signifikan atau bagian desimal, sedangkan eksponen menentukan posisi koma atau titik dalam angka dan skala perpindahan angka tersebut. Jadi di sini ada dua tipe floating point. Yang pertama ada single precision. Dalam single precision, angka floating point direpresentasikan dalam 32 bit, terdiri dari 1 bit untuk tanda positif atau negatif, 8 bit untuk eksponen, dan 23 bit untuk mantissa. Dan yang kedua adalah double precision. Dalam double precision, angka floating point direpresentasikan dalam 64 bit, terdiri dari 1 bit untuk tanda, 11 bit untuk eksponen, dan 52 bit untuk mantissa. Format floating point memungkinkan representasi angka
dengan tingkat presisi yang bervariasi secara dinamis. Namun, karena keterbatasan jumlah bit yang tersedia, representasi floating point tidak dapat menggambarkan semua angka real secara akurat. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam operasi matematika dan perhitungan yang melibatkan angka floating point. Pemahaman floating point penting dalam pemrograman dan pengolahan data yang melibatkan angka desimal. Penting memperhatikan ketepatan dan pembuatan ketika melakukan operasi aritmatika dengan angka floating point untuk menghindari kesalahan yang disebabkan oleh ketidakakuran representasi floating point. Oke, untuk pertemuan keempat ini mungkin hanya sampai floating point. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang Boolean. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.